Oke, pada Lukas 24 ayat 44 sampai 46 saya bacakan ya. Ia berkata kepada, atau sudah tahu? Belum ya? Sabar. Oke, Triwira sudah tahu? Triwira sudah tahu? Ludas. Udah tanya aja bro, jangan begitu. Kau pikir kita nggak tahu? Udah tanya, silakan. Jangan begitu Ya kalau, caranya. kalau udah Lukas tahu ya. 24. Sudah tahu. Oke. Baik 24 tanya. ayat berapa? Lukas 24 ayat berapa? 24 ayat 44, 45, 46. Saya bacakan atau Lutfina yang baca? Lutfina deh yang baca. Silakan baca, tenggorokan pula. Oke, aku. Kayak gitu responnya. Seneng saya kalau responnya Lutfina. Lutfina, saran saya Triwira di mute aja. Jangan boleh ngomong. Karena kalau dia ngomong nih saya kepancing-pancing nanti. Mendingan di mute aja. Saya konsen ke Lutfina ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini perkataan Yesus ya, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab 1 Taurat Musa, 2 Neviim, 3 kitab Mazmur. Ayat 45-nya berbunyi, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ini Yesus berkata lagi, ada tertulis demikian. Nah demikian nih, ini tertulis demikian, Mesias harus menderita Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada 3 variabel di situ. Pertama, Mesias harus menderita. Variabel pertama. Variabel kedua, Mesias harus bangkit dari antara orang mati. Variabel ketiga, Mesias harus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, jadi bukan hanya bangkit dari antara orang mati saja, tetapi harus ada keterangannya. Keterangannya adalah pada hari yang ketiga. Pertanyaan saya, ini nanti kalaupun nggak bisa dijawab, Ardiansa nggak ada masalah, nggak mau debat saya. Kalau nggak bisa dijawab nggak ada masalah, saya nggak mau debat. Oke? Nggak bisa jawab. Kau ini apa sih? Kau hakim ini depan, kita nggak bisa jawab. Ini Triwira ini diam dulu. Oke, diam dulu Triwira. Atau Triwira saya tantang di room saya jam 19.30 kita duet berdua. Berani nggak? Tentang kau itu. Berani nggak? Ya makanya jangan dipancing. Makanya diem, jangan dipancing ya, jangan dipancing. Saya baik-baik ini datang ke sini. Bisa jawab. Oke. Sabar dulu. Sabar. Sabar Triwira. Kau nggak bisa jawab, kau marah kan? Sabar Triwira. Gak usah mancing-mancing. Hei, diam. Ini saya mau tanya, pertanyaan saya. Coba Lutfina. Disuruh diam dulu Lutfina. Silakan. Oke, pertanyaan saya. Ada tertulis demikian itu, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tolong tunjukkan sesuai yang Yesus katakan, 1 di kitab Taurat Musa, 2 di kitab Neviim atau nabi-nabi, 3 di kitab Mazmur. Nah, tolong tunjukkan. Itu aja pertanyaan saya nggak mau berdebat. Mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit. Oke, saya jawab aja Mbak Lutfina. Tolong Ardiansa di mute ya. Jangan potong saya ya. Ini agak panjang saya jawab, tapi nggak apa-apa supaya lengkap ya. Saya tahu pertanyaan ini ditanya berkali-kali oleh si Suma. Gampang jawabnya. Ya, jadi begini, Bro Ardiansa, kalau Bro baca itu minimal kau harus baca 1 perikop, 1 pasal atau 3 pasal. Pasal sebelum, pasalnya, dan pasal berikutnya. Itu paling bagus. Nah, kalau kau baca Pak perikop ini, dia menunjukkan bahwa Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Jadi perikop ini untuk menjelaskan pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menunjukkan diri kepada semua muridnya. Nah, apa yang dia katakan pada saat dia menunjukkan diri kepada semua muridnya? Ini dia bangkit dari antara orang mati ya. Nah, saya buka ya opening dari ayat 36 supaya kau paham konteksnya.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Jadi dia datang, tiba-tiba dia muncul. Ya, mereka terkejut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kenapa mereka menyangka begitu? Karena mereka apa? Salut dan apa? Kaget. Kenapa? Tanpa diundang, tiba-tiba, ya kan? Tubuh kemuliaan itu muncul. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Oke, nah makanya mereka kaget. Mereka menyangka dia hantu. Nah terus 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya kamu timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Nah jadi Tuhan Yesus ini mau jawab. Mereka meragu, ada keraguan-raguan dalam hati mereka. Apa benar Tuhan Yesus ini bangkit? Lah ini saya melihat hantu. Nah mereka ragu-ragu. Makanya Tuhan Yesus meyakinkan mereka. Oke, jadi konteksnya Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa dia telah bangkit. Entar lagi dia naik ke surga. 39. Lihatlah tanganku. Nah ini dia mulai menunjukkan ya. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Ya. 40. Sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, nah, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa dia telah bangkit. Dan bangkit dengan tubuhnya itu sendiri, ya. 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Nah ini dia mau meyakinkan. Tadi meyakinkan mengenai tubuhnya. Dia tunjukkan, dia minta mereka meraba tangan dan kakinya dan tubuhnya. Ya, dan dia menunjukkan bahwa dia bisa makan ikan goreng. Ya, dia datang tiba-tiba tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah ketiga, ya, dia ingin menunjukkan bahwa semua yang mereka lihat dan mereka alami sampai kepada kebangkitannya itu semua ditulis di dalam nubuatan. Makanya dia yakinkan lagi mengenai apa yang telah tertulis tentang dia, termasuk kebangkitannya. Oke? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, ini mengingatkan kembali bahwa dia sudah berkata berkali-kali. Sebelum dia bangkit, sebelum dia dianiaya, mati dan bangkit, dia sudah katakan kepada mereka. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi mereka memahami bahwa oh iya bahwa dia memang harus bangkit, menang terhadap maut dan akan naik ke surga. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kepada diperlengkapi dengan kuasa dan dari tempat tinggi. Ini Roh Kudus. Jadi saya tahu kau mau bertanya mengenai harus menderita, ya 3 hari dan lain-lain. Ada nggak tertulis? Ada. Di dalam kitab nabi-nabi, nabi-nabi kecil, kitab Yunus, ya kan? Apa? Tanda Yunus, 3 hari, 3 malam, dia mati dan dia bangkit. Itu sudah sangat jelas, ya. Oke, itu ya jawabannya Mbak Lutfina, sudah sangat jelas kok. Nggak ada yang diragukan di sini, ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya merasa sangat terhina. Berhubung di sini nggak boleh debat, coba silahkan ulangi pertanyaan saya, Bang Triwira. Coba ulangi pertanyaan saya. Ya, jadi jawabannya gini. Kau bilang kan yang 3 hari itu harus tertulis di kitab 3 kitab itu kan. Saya sudah tahu jalanmu. Harus tertulis di Taurat, harus tertulis di kitab Nabi-Nabi, harus tertulis di kitab Mazmur. Kan begitu. Maksud dari ayat ini bahwa semua mengenai nubuatan Tuhan Yesus ditulis dalam 3 kitab itu.
Ya, misalnya kelahirannya, apakah ditulis dalam semua kitab? Tidak, tapi kitab-kitab itu menulisnya. Misalnya ada yang ditulis di Kejadian, di kitab Taurat, ada yang ditulis di apa? Misalnya kelahirannya atau nubuatan mengenai penebusan. Sudah dari awal di kitab Kejadian, kitab Taurat ada. Di kitab nabi-nabi tentang apa? Misalnya Yesaya, ya kan, mengenai Mesias yang menderita, Yesaya 53 ada. Ya kan, dia ditulis kitab nabi-nabi, ada di kitab Mazmur, ada pada waktu dia disalibkan. Eli Eli lama sabachthani itu ada di nubuatan di kitab Mazmur. Itu maksudnya, bukan harus ditulis di ketiganya bahwa kalau dia mati 3 hari 3 malam di kitab Taurat harus ada, di kitab nabi-nabi harus ada, di kitab Mazmur harus ada. Tidak begitu. Semua yang ditulis tentang dia sejak dia lahir sampai dia naik ke surga itu ditulis dalam semua kitab itu, dan dia tersebar di dalam kitab itu. Itu maksudnya. Oke ya, sudah sangat jelas Mbak Lutfina. Nggak ada yang mau dilakukan di kayak ini. Sangat mudah sangat jelas. Itu mengejek dia, Mbak Lutfina, diturunin aja. Dia ketawa mengejek. Setelah terjawab, jadi begini, aneh ya orang-orang ini ya. Setelah dijawab Sebentar. Tunggu. Sabar. Saya ngomong ya. Gantian ngomong ya. Dia dendam iri. Boleh nggak? Dia mau Boleh supaya nggak ngomong? kita bisa jawab. Gimana kau? Boleh nggak ngomong? Memalukan. Diam. Gimana Diam sih? ya. Diam. Oke. Pertama yang bilang bahwasanya, dengerin. Yang bilang bahwasanya semua ada tertulis tentang aku. Aku siapa? Yesus. Yesus sendiri bilang apa? Ada tertulis tentang aku, kata Yesus. Di mana itu tertulis? Ini Yesus yang bilang, bukan Ardiansah yang bilang. Dengerin. Dalam kitab Taurat Musa, dengerin. Dalam kitab Taurat Musa, koma, dan kitab nabi-nabi, koma, dan kitab Mazmur. Ada 3 kitab yang sesuai dengan perkataan Yesus harus digenapi. Apa yang digenapi? Seperti apa? Yang tertulis itu tertulis apa? Dijelaskan oleh Yesus di di ayat 46. Tertulisnya bagaimana? Ada tertulis demikian, kata Yesus. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Tolong tunjukkan di Taurat Musa ada Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tolong tunjukkan lagi di kitab yang kedua, yakni Neviim, tertulis bahwasanya Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan tolong tunjukkan di kitab Mazmur yang tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Karena apa sih ini? Kok dipotong sih? Saya gantian. Sudah kelak. Loh kok gimana sih? Gimana nih? Sudah jawab. Mbak Lutfina, nggak fair gini ya? Saya kan belum selesai. Saya tadi menghargai Anda. Cuma 3 itu, nanti kita jawab. Saya belum selesai bernarasi. Sabar dulu ya. Sabar dulu ya. Oke. Gini, Triwira, kalau nanti kurang puas di sini 19.30 saya tunggu di komal saya. Kita berdua duet. Setuju? Nantang dia. Loh, saya ngajak diskusi. Ngajak diskusi nanti. Oke, silakan dijawab sesuai dengan pernyataan Yesus sendiri. Silakan. Ya. Saya sudah bilang ya, kalau kau baca satu perikop kau paham. Sangat mudah. Nah, ayat 46 ini ya sangat jelas. Katanya kepada mereka ada tertulis Mesias harus menderita. Penderitaan Mesias itu yang paling kuat itu ada di Yesaya 53. Mesias memang menderita. Itu sangat jelas. Itu kitab nabi-nabi, bro, nabi-nabi besar. Nah, terus Yesaya 53. Tulisannya gimana? Sesuai nggak sama tulisan yang Yesus omongkan? Sesuai nggak? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini orang gimana sih, Mbak Lutfina, ini orang ini ya? Silakan jawab. Silakan ya, kau diam dulu di situ.
Ya, ya udah, Ya cepetan, sudah, kau cepetan. diam lu, ya. Iya, Jadi silakan, begini, silakan. kamu tuh nggak usah ngomong, diam. Kau bertanya, kau udah selesai. Yang terlepas kalau bertanya. Jadi begini ya. Ya, jadi Sangat jadi jelas. di Yesaya tadi, Mesias Yesaya yang menderita 53 itu, ya dalam dari Yesaya 53. Yesaya 53 Oke, ayat ya. 5. Kalau Oke, mengenai- saya buka dulu ya. Saya buka dulu ya. Ya udah, Saya buka kamu dulu. buka aja situ. Saya mau jelasin. Iya, sabar. Iya, saya buka di sini. Ya udah, Tuh kamu penontonnya buka. langsung Saya naik mau tuh, Lutvina. ngomong. Lutvina, penontonnya langsung naik tuh. Gara-gara Trivira ngomong aja ya kan. Kau ngomong terus kamu. Udah. kau diam, Yesaya diam, berapa? kau diam. Yesaya berapa? Kau diam. Kau diam. Yesaya 53 ayat berapa? Kamu nggak usah ngomong. Kan belum Ayat selesai. berapa? Lutvina, ayat berapa? Mulai dari Yesaya ayat yang ke- 53 mulai dari ayat 1 silakan semua itu. baca aja mulai dari Loh, kok baca semua? dari ayat- Poinnya di mana Sebentar, poinnya? Saya belum selesai jelasin, kau cari Nah. aja Yesaya 53. Kok aku disuruh nyari semuanya ini loh. Lah, Gimana kau sih? diam. Saya mau jelaskan dulu, belum selesai. Ya silakan. Ya, Silakan. kau diam dulu ya, saya jelasin ya. Ah. Dari Mesias yang menderita, oke, 1,6 ya ribu orang. Teman-teman ingat ya, camkan yang kita jelaskan di sini. Ya, mengenai Nggak Mesias yang nyambung bro, menderita nggak itu. nyambung. Makanya Kamu diam ketawa aja, teman-teman kau di kenapa bawah sih? itu. Kamu ini kenapa Oke, sih? langsung dibaca aja ya tentang penderitaan Tuhan Iya, Yesus di sebentar. Ah, Bentar, Pak Lutfi. Saya mau silakan. lengkapi supaya dia tahu. Jadi begini, Yesaya Siapakah yang 53 percaya itu kepada mengenai- berita yang Ya, yo ya. Ayat mulai berapa? dari- Yesaya 53 ayat berapa Lutvina? Itu semua buka. Yesaya 53 itu. Semua Poinnya dari di mana ayat poinnya? Poinnya Dari yang ayat 1. poinnya yang Mesias harus menderita dan tetapi dia bangkit dari tertikam antara. mulai dari ayat 5 ya. Oke. Tetapi dia tertikam oleh karena Mana. pemberontakan kita. Hmm. Dia diremukkan Terus? oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, oke. Ketika sekali Mana yang sesat, mana bangkit pada hari yang ketiga? Mana mati? sebentar, Mana mati sebentar, dan sebentar. bangkit pada hari yang Ya, ketiga di kamu mana dulu, di kitab saya ini? tambahin. Kamu diam dulu, saya jelasin ya. Jadi yang bangkit pada hari ketiga itu tandanya tanda Yunus. Tanda Buset. Nabi Yunus. Buset. Ya, kok buset ini orang aneh. Oke, kita bahas tanda Yunus. Yunus 1 nomor 7, saya hafal itu. Yunus 1 nomor 17 dan Yunus 2 nomor 1. Betul? Oke, kita cek. Kena lagi ya. Nih, aku open cam ya. Silakan diketik Yunus. Di situ tertulis Mesias harus menderita dan mati Lalu, dari Zina, tolong antara. dia di-mute-kan, dia jangan menjawab. Ini apa kau itu? Aneh kau itu. Kau diam, kita jawab. Ini orang memalukan sekali. Kenapa sih orang ini picik sekali ya? Kau diam ya. Ya memang picik kau, jangan licik itulah. Kita jawab dengan baik-baik. Jadi begini, tanda Yunus itu jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Matius 16 ya, ayat 4. Ya, ini ya, saya bacakan. Angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Oke. Nah, apa tandanya Nabi Yunus itu? Bahwa dia mati 3 hari dan bangkit. Oke. Sangat jelas ya. Nah, kalau kau sudah tahu, Ayatnya di Yunus berapa? waduh, ampun ya orang. Yunus berapa? Ampun. Yunus berapa? Yunus berapa tadi Pak? Yunus berapa? Saya tahu. Tapi saya tanya kepada Trivira, Yunus berapa? Ya, sebentar. Nah, nangis. Kok nangis Gak kau? usah gitu, kali nanti satu Ya, kalau ampun. Ya kalau udah, baca di oke. atas, Ya, silakan, cepetan. Tuhan kamu. Silakan. Oke, silakan. Ampun. Kalau kamu sudah tahu, nggak perlu kamu naik bertanya. Apa tujuan kamu naik Bukan. bertanya? Di Loh, di sini orang yang tidak tahu yang naik bertanya. Tapi kalau kau sudah tahu, nggak usah kau naik bertanya. Yunus berapa? Bener nggak kita korelasikan dulu, bener nggak? Sesuai nggak dengan apa namanya pemahaman saya? Kalau nggak sesuai ya itulah gunanya diskusi. Yunus berapa? Yunus 1 ayat. Buka aja. Ya. Ayat berapa? Ya, sebentar.
Ya, jadi Yunus 2 ya. Sangat jelas ya. Yunus 2 sangat jelas. Gimana Ya. jelasnya? Jelaskan. Nih, bentar ya. Dari Yunus 1, lihat Yunus 1-nya. Ya. Nih, Yunus 1 ayat berapa? sebentar. Nah, ini dia ya, ayat 17 ya. Saya bacakan ya. Ya, semua orang di sini 2000 orang loh, Mbak Lutfina, luar biasa. Maka atas Itu gara-gara Ardiansa. Dengerin. Sebentar, Ardiansa, makanya tenang, kalau diskusi tenang aja. Ya, Iya. tenang. Ya, Yunus Tapi Tenang. Ardiansa nggak usah terlalu Ya. kayak sombong-sombong gitu di atas. Enggak Rendah hati sombong, kayak si biasa-biasa. Rahmat, Sip. kayak Jufri gitu loh, Iya. kayak Rahmat, Sip. Jufri. Tenang. Mereka Siap. orang rendah hati itu. Iya. Siap. Oke, Yunus ini adalah nabi-nabi kecil ya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Oke? Nah, kamu mau tanya apakah Yunus mati? Yunus mati. Saya tahu pertanyaanmu akan ke situ. Ya, shalom, selamat malam Pak Samuel, selamat malam Bang Billy, shalom. Ya, Yunus 2 nih. Shalom, Yunus shalom. 2 ya. Nah, di Yunus 2 ya. Nih. Yunus 2 ayat dia mati di Yunus 2 ayat 6. Ada 2 ayat ya. Ada 2 ayat, ayat 6 sama ayat 2. Saya bacakan ya. Yunus 2 ayat 2 katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Ayat 6. Ya. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintu terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Jadi dia mati, tapi Tuhan membangkitkan dia. Dia hidup kembali ya. Oke? Sangat jelas. Sudah? Oke, mungkin dari Pak Samuel bisa tambahkan, Bapak Samuel. Dia bertanya dari ini Pak, dari Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai 45. Bro Sam. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit. Jadi pertanyaan dia dari kitab nabi-nabi tadi, kitab Taurat, kitab Musa, dia suruh kita sebutkan di mana tertulis di kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur mengenai perkataan kata Tuhan Yesus yang nubuatan tentang Tuhan Yesus, Mesias harus menderita dan bangkit, dan pada hari ketiga ia bangkit. Dia minta bukti di perjanjian lama, di kitab mana di perjanjian lama. Dia minta tunjukkan dalih di perjanjian lama, Pak. Tadi kita sudah menjawab kalau penderitaan itu di Yesaya 53. Lagi tentang kematiannya itu sudah dijawab sebagian sama Pak Triwira tentang Nabi Yunus yang selama 3 hari dalam perut ikan. Ya, mungkin dari Bapak bisa tambahkan, Samuel. Ya, dari Triwira itu aja dulu saya ambil pertama. Kalau saya mau nambahkan, saya nambah. Ini Pak Samuel yang tadi ya? Pak Samuel yang tadi ya? Iya. Ketemu lagi Pak. Sehat Pak? Iya, mantap. Oke, mantap. Tadi narasinya Bapak tadi mantap, luar biasa. Lanjut Ya. Pak, silakan. Ya, jadi kalau saya disuruh menambahkan, saya pakai yang dalilnya Triwira aja sih dulu sementara. Tapi kalau mau dipasang nambah, saya nambah nasi aja kalau boleh. Nah, gini. Sebentar. Saya itu lebih respect dengan orang yang diskusinya model begini nih. Jujur ya Lutfina, dengerin nih Lutfina ya. Saya lebih respect orang yang diskusinya kayak gini nih. Oke, kamu harus paham semua orang punya karakter masing-masing. Saya respect ya. daripada Triwira. Loh, Triwira itu nggak menghargai saya. Nggak usah membanding-bandingkan. Begini bro, Menghargai, aduh picik Nggak banget. usah kamu membanding-bandingkan. Ya ampun. Kamu membanding-bandingkan, makanya tadi ku bilang kamu sopan kayak si Rahmat, si
apa Jufri itu mereka itu sopan. Baik. Nggak ngakak-ngakak ketawa Baik, ngejek-ngejek di Lutfina. atas gitu. Enggak, kalau buat Siap saya Triwira Lutfina. itu Baik. seorang debater yang diskusinya suka ngajak jalan-jalan orang wisata gitu loh, seperti ke hutan, ke pantai, ke laut. Mantap. Sudah. Kalau Pak Samuel ini narasinya bagus. Jadi kalaupun Pak Samuel ini narasinya nggak tepat, saya mau membantah pun itu jadi sungkan. Itu poinnya Ardiansah. Iya serius. Tapi kalau model-model Triwira, model-model Triwira ini, wah. Gak usah model-model. Kau punya model sendiri, Ardiansah. Kau punya model sendiri, saya punya model sendiri, Bang Triwira punya Sip. model sendiri. Lanjut, Bang Billy, silakan. Pak Samuel. Baik. Kita masing-masing tuh punya karakter yang berbeda-beda. Gak usah kau nuntut Triwira harus seperti kamu. Ya udah, aku itu aja pokoknya. Aku nonton aja. Tapi kalau dipaksa nambah, saya nambah nasi aja itu aja. Lanjut. Nambah nasi. Terima kasih Pak Samuel. Terima kasih Pak Samuel. Ya, oke. Udah? Saya boleh ngomong? Sudah ya. Oke. Ini waktunya Ardiansah belum? Bang Billy. Sabar. Bro Oke, Billy, tolong mungkin, dibaca. Bang Billy. Silakan, Bro Apa Billy. tadi sudah dibaca Bang Billy Hosea mungkin mau 6 ayat tambah. 2? Oh ya dari Bang Billy, Oke. sorry Bang Billy. Hosea 6 ayat 2 sudah dibaca belum? Belum. Tolong dibaca Hosea 6 ayat 2. Biar dia tahu bahwa kitab kita ini bukan kitab iklan yang penuh dengan apa? Busa sabun. Ya, katanya kitab yang jelas tapi tidak ada di dalamnya. Ya sebenarnya dari Mazmur Putus, Bil. 16 ayat 10 juga. Bil, putus-putus. Oke. Kayak sinyal gue ya. Tar dulu, Mazmur 16 putus-putus. Oh, Mazmur Oke, 16 tar ayat dulu. 10 juga. jadi ketika dia bertanya tentang Tuhan Yesus bangkit Tar hari dulu, ketiga putus-putus. itu, Bil, ya, Putus-putus. kenapa signalmu ini? Kenapa suara anak Tuhan ini dibatasi oleh roh kegelapan di telingamu, saudaraku? Ini perlu oke. pertanyaan. ini. Kolose Siap, siap. berapa tadi, Ya, Bang jelas, Billy? jelas. Jadi kan dia Lanjut. bertanya Berapa saya buka? tentang Saya buka. Sebentar. Ke Diam Yunus dulu ya. dulu. Tadi kan Triwira kan bilang Sabar. Yunus. one by one, Oh, step by belum. step. Oh, ya udah, Jadi Yunus silakan. tadi sudah dijelaskan oleh Sip. Triwira, saya rasa cukup. Oke. Tetapi yang kamu tanyakan di mana ada tertulis tentang kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ketiga. Nah, makanya kan saya suruh buka Hosea 6 ayat 2. Hosea 6. Jadi kitab kita ini bukan kitab Hosea 6 ayat sabun. berapa? Iya, yang banyak iklannya, yang baik, yang Hosea 6 sempurna, ayat yang berapa? jelas tapi tidak ada. Nah, jadi kitab kita ini bukan Hosea kitab sabun. nggak usah framing. Oh, nggak usah framing. Hosea 6 berapa? Nggak usah framing. Hosea 6 ayat berapa? Kan saya bilang kitab saya bukan kitab sabun. Kok framing? Oh, Hosea 6 ayat 2. Hosea 6 berapa? Hosea 6 ayat 2. Oke. Saya buka di sini, Anda baca di sana. Silakan. Baca aja. Hosea. Oke, Hosea. Oke, silakan. Silakan baca. Baca aja. Baca aja. Kan saya hanya bilang ayatnya aja. Oh, saya yang baca. Oke, saya baca dari ayat berapa? Iya. Dari ayat 1? Ayat Ayat 2 aja Atau lah. dari ayat berapa? Iya, baca aja Oh, ayat 2. nggak boleh dari ayat 1. Oke, silakan baca. ayat 1 dong. Boleh kan? Iya. Oke. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Ini siapa yang ngomong ini? Yang ngomong siapa Baca ini? Mari aja. kita akan berbalik kepada Tuhan. Yang ngomong siapa ini? Iya, yang ngomong Kamu siapa? yang ngomong. Kita sepakati dulu. Yang ngomong siapa ini? Kamu yang ngomong. Loh, kan kamu tanya siapa yang ngomong ya? Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah Oke. yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Kita ini siapa gitu loh? Makanya, bro, ini Kok saya jelasin makanya dulu kamu ini. Saya jelasin ke kamu. Masalahnya dia bilang gini, di ayat 2-nya dia bilang gini, Diam. ia Diam. akan Diam. menghidupkan Diam. kita, Diam. dengerin ya, Betul. dengerin, gantian Diam. ngomongnya, gantian. Ini kalau kayak Kamu gini nih lagi sama Billy nih. bertanya. Hidupkan kita Kamu sesudah bertanya, 2 hari, saya, pada hari kamu ketiga Kita itu dia akan siapa? membangkitkan kita. Makanya Kita itu saya siapa? mau Kita. jelasin. Kita akan hidup di hadapannya. Oke. Ya, kita itu siapa? Oke, kamu dengar ini. Ya. Itu kan nubuatan. Ya, kita. Saya diam tanya yang dulu, kita. Jangan Kita itu siapa? dipotong, jangan disela. Oh ya, silakan Bang. Syekh Billy mau bicara. Jangan potong dulu Ardiansah. Oke. Syekh Billy lagi mau bicara. Rasul Billy ini. Setelah ini saya tolong ya. dihormati. Saya ya. Iya. Saya ya, Oke, setelah ini iya, ya. silakan. Oke. Oke.
Waktu saya suruh buka baca ayat Hosea, kamu bertanya, ini siapa yang bilang? Ini siapa yang berkata? Mulailah kamu itu berpikir, stop framing beriman pada kitab sebelumnya, tetapi setelah saya membuka atau menyuruh kamu membaca kitabnya itu, kamu tidak tahu itu perkataan siapa dan kitab apa. Makanya jangan mengimani angin-anginan, imanilah apa yang kamu ketahui. Kamu berkata kamu mengimani kitab sebelumnya, ketika buka kitab para nabi kau kebingungan. Itu yang terjadi problema di dalam keimanan kalian. Katanya beriman. Setelah dibuka kitab para nabi kalian kebingungan. Bahkan kalian banyak menghujat, menghina para kitab para nabi. Belajar mulai sekarang ya. Belajar merendahkan diri. Paham? Mau jawab atau mau framing? Jawab, bukan framing. kita itu siapa? Nggak usah framing. Statement saya tadi benar tidak? Kalian mengimani tapi tidak tahu. Kenapa? Betul tidak? Kenapa kok ke situ arahnya? Ini roomnya untuk Enggak, bertanya. saya Tanya si membuat Lutfina. kamu- Ngapain kamu tanya ke saya? Iya. Ngapa? Itu saya Ini room membuktikan untuk bukti. bertanya, saya dinaikkan karena saya diizinkan bertanya oleh Lutfina gitu loh. Sekali lagi ini membuktikan bahwa kalian jangan membuat statement-statement yang kalian tidak pahami, oke? Nah, di situ adalah perkataan Hosea tentang kita itu Ini kepada apa ini orang-orang orang? pada saat itu, oke? Nah, di situ adalah tipologi atau nubuatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Baca itu Hosea 6 ayat 2, oke? Sudah selesai. Apalagi yang kau tanya? Iyo, jadi Hosea 6 ayat 2 itu nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nggak usah, apalagi nggak usah. Nggak ada suara kau, bro. Nggak ada suaramu, Ardiansa. Nggak usah berpuisi Baca sekarang saya baca ya. Ya. Mari Udah kita ayat 1 ya. Mari kita Iya. akan Ayat berbalik duanya. kepada Tuhan, sebab Iya. Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan Iya. kita, uh. yang telah memukul Oke. dan yang akan membalut kita. Kita. Ia akan menghidupkan kita. Kita itu Kita. siapa? Siapa kita? Nah, kau protes. Ayo. Nah, kau Iya, protes kita itu besok. siapa? Ya, kita orang-orang yang ada di kita. situ. Orang-orang yang ada di Kita. situ. Siapa? Kita di Kita situ. berarti orang-orang bukan Yesus ya? Sebentar saya jawab. Nubuatan. Rubil saya jawab Rubil. Loh, bro, Ketawa. kamu ketawa. Loh, Kamu kita itu bagaimana? siapa? Nah, bagaimana? Astagfirullahaladzim, ya Diam dulu. Allah. Ardiansa kau diam ya. Saya jawab. Kita di situ mewakili. Aduh, Triwira lagi. Gabrul. Siapa yang Ardiansa? Ya udah. Oke. Sip. Sip. Lanjut ya. Ardiansa, di ayat Saya 2 kapan itu. ngomongnya? Jadi kita itu Lutfina. adalah sebentar, kita itu ini yang bicara Nabi Hosea. Kita itu adalah kita manusia yang pada saat Hosea bicara di antara manusia yang di hadapannya Hosea. Nah, berarti mewakili manusia. Tuhan Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia. Ini adalah tipologi dan ini adalah nubuatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Iyo, Yang jadi berinkarnasi Ardiansa menjadi manusia. di Aduh, ampun deh. Udah, itu jawabannya Ardiansa sangat jelas. itu di Bro. ayat 2 itu nubuatan. Jadi perjanjian lama itu nubuatan saja, penggenapannya di perjanjian baru. Makanya kamu Itu itu yang harus kamu Iya, paham. kita itu Sudah, siapa? Yang dimaksud bro. kita di situ tuh siapa? Iya. Oke, jadi kita Gimana sih? para nabi atau Kecuali diam kalau dulu. nubuatan Diam itu dulu. kecuali Diam dulu. akan ada nanti yang bangkit Diam dulu. gantian. Ardiansa ngomong dong. Masa nggak boleh ngomong sih? Kamu bertanya. Masa dari tadi Billy ngomong, Kamu nggak Triwira usah. ngomong, Kamu cukup saya lo nggak boleh bertanya. ngomong, gimana Kamu ini? nggak usah menjelaskan, oke? Yang pertama di dalam kitab kami itu dari masa ke masa, dari Saya orang yang belum ngomong, berbeda-beda. gantian Nggak perlu kamu ngomongnya. ngomong. Parah ini Nggak Lutfina. perlu kamu Lutfina ngomong. yang adil dong. Kalau Ardiansa ngomong ya gantian, Kamu gitu di loh, sini biar bertanya. roomnya tuh enak. Kamu di sini bertanya, kapasitas kamu bertanya. Kalau kamu mau debat dengan saya buka komal khusus untukmu. Tapi kamu siap untuk ditanya, oke? Kamu di sini kapasitas kamu bertanya, tidak lebih. Oke, nggak usah Tapi dia menjelaskan. nantang itu, Bro Bill. Masuk ke Bro Bill aja. Nanti saya juga masuk Ti- situ. Ayo, mau tidak Ardiansa? ada satu Islam di Nanti Indonesia kita ini yang berdua. berani debat dengan Nggak saya. apa-apa. Paham?
silahkan Tidak saya akan buka Komal melawan Iya. Billy asal syaratnya dia bisa open cam 1, 2, dia bisa menunjukkan data yang notabene datanya harus bisa saya buka juga, Makanya aku. ya kan? Harus bisa kan Makanya open aku cam untuk bilang, menunjukkan data. ya. Ketiga, sebentar, sinyal saya merah. Kalian itu banyak Aduh, alasan sinyal debat saya dengan merah. saya, terlalu banyak persyaratan Eh, ya. kok kasihan? Ya, terlalu Tar banyak dulu, sinyal persyaratan saya kalian merah. debat dengan saya, oke? Takut kalian Cek, semua, denger nggak? oke? Woi. Kamu di sini cukup bertanya, Denger nggak? oke? Kok takut itu loh? Kapan ada Ardiansa takut? Justru Kalian cuma kamu yang modal takut mayoritas sehingga yang menghukum kamu menindas WA orang Kristen, paham? Malikil Amalak Ya, untuk membantu nggak perlu. Saya paling pintar di Kamu. muka bumi. Diam kau, oke? Kasihan dia. Gabrul. Ardiansa. Makanya aku bilang, Gabrul. atau kita debat. Yang kemarin tak tanya kemudian mengundang temennya siapa kemarin? Berdua aja. Siapa kemarin? Yang debat dengan saya, kemudian dia Aduh, WA temennya, itu siapa kemarin? Siapa? Siapa kemarin? Jawab dulu. Oke, saya bilang. Siapa diam kemarin? Dulu, Ardiansa. Oke, Yang diam WA dulu. temennya siapa kemarin? Diam dulu. Siapa? Saya Siapa? cuma diam dulu. Siapa kemarin? Loh, kamu kayak ibu-ibu. Diam. Ayo. Siapa kemarin yang nggak bisa jawab pertanyaan saya? di-mute Lalu dulu dia. WA tunggu ya, Di-mute dulu. WA temenku dulu. Dimute Ya. dulu. Diam dulu. Dimute dulu. Oke. Ardiansa, Jadi begini diam Ardian saya kasih tahu. Yang pertama waktu kita debat, saya bilang saya tidak memegang data tersebut. Enggak, yang Kemudian kemarin Nggak tahu siapa? saya, nggak Udah tahu yang saya. kemarin, yang kemarin enggak usah bahas hari Nggak tahu. ini ah. Kamu masalah Oke. di mana kemarin enggak usah bawa di saya, room saya. Ah. Tunggu. Ardiansa, Jabut. oke. Sekarang begini Ardian saya sama kamu diam dulu, saya menjelaskan. Yang pertama kalian itu saya bilang begini, waktu dia minta data, saya tidak pegang data itu. Tunggu, saya mau ambil data sama teman, ya kan, untuk membukakan data tersebut. Bukan saya tidak mampu. Statement saya buktikan dengan data yang ada sama teman. Bukan berarti nggak ada data. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kalian di sini muslim harus tahu diri sedikit. Kalian ketika kami buka kamera terpleset sedikit, kalian penjarakan kami. Ya, kalau kalian di Indonesia ini ya bebas berbicara. Itu sudah lihat. PBB aja akui bahwa kalian itu tajam ke atas, hukum di Indonesia tumpul di bawah. Itu sudah dilihat. PBB aja sudah mengangkat cerita itu. Jadi nggak usah sok-sokan lah buka kamera. Kalau kalian masih mental kerupuk, paham kalian? Kalau mau kita kenapa? buka data. Jangan bermental kerupuk begitu. Mau buka Kenapa data, Ardiansa turun? Kalian merasa hebat di Indonesia. Karena kalau ada apa-apa dipenjarakan orang Kristen. Sejak kapan kalian bisa dipidanakan kalian? Nggak ada. Bahkan kalian membuat undang-undang perlindungan diri supaya bicara boleh, kalau kami nggak boleh. Paham kalian?